Bakti. Perkenalkan, nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi semester 3 dengan NIM 2902 150103. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan laba rugi dari mata kuliah Intermediate Accounting 1 dengan dosen pengampu Ibu Adelina Suryati. Baik, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari laporan keuangan itu sendiri. Secara umum, laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu, bantuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Apakah setiap 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali, itu semua tergantung dari perusahaan, bahkan ada juga perusahaan yang menggunakan keduanya. Oke, di sini juga ada jenis-jenis laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan utama pada bisnis. Semuanya disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Karena setiap laporan ini memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda. Tentu mereka yang membuat laporan ini harus bisa membedakan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan peruntukannya. Baik, di sini ada jenis laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan laba rugi, para stakeholder bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi dan langkah selanjutnya. Di sini ada rumus untuk menghitung laba rugi. Yang pertama itu penghasilan sama dengan dalam kurung pendapatan ditambah keuntungan, dikurang dalam kurung beban ditambah dengan kerugian. Nah, laporan laba rugi single step menggunakan persamaan dasar akuntansi langsung dari aktivitas keuangan bisnis Anda. Mudah dipahami dan relatif mudah dibuat dan cocok untuk bisnis berskala kecil. Nah, yang tadi itu ada single step, nah di sini ada multi step. Laporan laba rugi multi step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama itu adalah laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang biaya barang terjual. Harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan bersih. Ini memberikan laba kotor. Nah, untuk step yang kedua, uh, formula yang kedua, formula yang kedua, di situ ada pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurangi beban operasional. Nah, biaya biaya operasional dikurangi dari laba kotor. Ini memberikan Anda penghasilan operasional. Dan formula yang ketiga, sini penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi plus item non-operasi. Pendapatan operasional ditambahkan ke pendapatan non-operasional bersih, keuntungan, beban, dan kerugian. Angka terakhir ini memberikan laba bersih atau rugi bersih bisnis untuk periode pelaporan. Dan di sini juga ada laporan arus kas yang kedua. Jenis laporan yang kedua itu adalah laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow, ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang masukan dan pengeluaran selama periode. Nah, laporan ini akan sangat berguna ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan, likuiditas atau solvabilitas, serta aktiva bersih perusahaan. Tak hanya itu, Anda pun bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan peluang. Dan untuk yang fungsi yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Nah, tujuan dari dibentuknya laporan permodalan yakni memberikan laporan mengenai perusahaan mulai kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta putra pembayaran. Nah, di sini juga ada laporan raca. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan raca. Laporan raca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal dan serta bentuk skontrol atau horizontal. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan dan siapa kreditur dari yang ada, serta peraturan pemerintah yang ada dan berbagai kebijakan lainnya. Dan di sini ada
Jenis laporan yang kelima yaitu catatan atau laporan keuangan. Catatan atau laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangan. Catatan ini juga dapat membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsisten dalam metodologi akun tahun ke tahun. Nah, catatan-catatan laporan keuangan bukan hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Namun demikian, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan finansial seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Oke, next, di sini ada fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Laporan keuangan dibuat untuk fungsi tertentu yang jelas sebagai sarana yang menentukan kebijakan pimpinan terkait perusahaan dan prioritas selanjutnya. Untuk fungsi yang pertama itu untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilaian kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam perusahaan tersebut banyak data profit, berarti usaha sedang berkembang. Dan sedang dengan nilai ini, tentu pihak pimpinan pun bisa menentukan sikap untuk melanjutkan usaha atau malah menuntutnya karena kerugian usaha yang kronis. Oke. Di sini ada fungsi laporan keuangan sebagai bahan evaluasi. Apa itu sebagai bahan evaluasi? Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Mengapa untuk eh, bahan evaluasi? Karena bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan seperti melakukan hal yang sia-sia. Dan di sini dijelaskan juga seluruh laporan ini adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya untuk melakukan diskusi. Oke. Selanjutnya di sini ada bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Jika laporan finansial detail, berarti perusahaan Anda kredibel di mata para stakeholder. Paling tidak, manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsi masing-masing. Sebaliknya, perusahaan dengan laporan finansial yang berantakan bisa dikatakan sebagai badan usaha yang tidak kredibel dan berpotensi akan mengalami masalah ke depannya. Oke, di sini ada laporan laba rugi. Di sini saya ambil contoh laporan laba rugi dari PT Kudi Perkasa. Di sini ada pendapatan untuk di apa pendapatan di sini ada penjualan dan untuk penjualan di sini ada 50 juta dan untuk pendapatan bunga itu ada 5 juta. Nah, untuk jumlah pendapatan yaitu jumlah dari penjualan dan pendapatan bunga. Jadi di sini jumlahkan bahwa 50 juta ditambah dengan 5 juta sama dengan 55 juta. Dan di sini juga ada harga pokok penjualan. Di dalam kolom harga pokok penjualan ada persediaan awal. Persediaan awal berapa di sini? Persediaan awal ada 4 juta. Nah, sedangkan pembelian ada 6 juta. Barang yang tersedia untuk dijual yaitu eh, jumlah dari persediaan awal dengan pembelian yaitu 4 juta ditambah dengan 6 juta sama dengan 10 juta. Untuk persediaan akhir itu ada 3 juta. Nah, ini semua saya ambil dari laporan PT Kudi Perkasa, laporan keuangan laba rugi dari PT Kudi Perkasa. Nah, di sini ada persediaan akhir. Untuk persediaan akhir di sini ada 3 juta. Nah, untuk mengetahui HPP-nya, jadi barang yang tersedia untuk dijual yaitu 10 juta dikurangi 3 juta. Nah, setelah dikurangi 3 juta, maka HPP-nya sama dengan 7 juta rupiah. Untuk mengetahui laba kotor, jumlah pendapatan dikurang dengan pengeluaran. Nah, jadi di sini jumlah pendapatan dikurangi dengan pokok penjualan. Jadi jumlah pendapatannya 55 juta dikurangi dengan HPP 7 juta, jadi sama dengan 55 juta dikurang 7 juta sama dengan 48 juta. Di sini ada beban usaha. Beban yang pertama itu ada beban operasional. Di dalam kolom beban operasional itu ada beban gaji karyawan penjualan, itu ada 1 juta. Biaya iklan itu ada 500 ribu rupiah. Biaya angkut ada 200 ribu rupiah. Dan total biaya semuanya ada 1.700.000 rupiah. 1.700.000 rupiah ini dapat dari mana? Itu dapat dari penjumlahan ini. Penjumlahan 1 juta ditambah dengan 500 ditambah dengan 200. Jadi semua beban operasionalnya ada 1.700.000. Nah, untuk beban administrasi, di sini ada biaya gaji karyawan administrasi itu 2 juta dan biaya sewa yaitu 1 juta dan sedangkan biaya asuransi di sini ada 500. Nah, untuk total beban administrasi, jadi 2 juta ditambah 1 juta ditambah 500 sama dengan 3.500.000. Nah, 3.500.000 adalah total dari beban administrasi. Dan untuk mengetahui total beban operasional dan administrasi, maka dijumlahkan 1.700.000 ditambah 3.500.000 sama dengan 5.200.000. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghitung laba rugi PT Kuli Perkasa, jadi laba kotor dikurangi total beban yang dikeluarkan. Nah, di mana dapat laba kotor ini tadi? Laba kotor ini dapat dari penjumlahan ini.
penjumlahan dari pendapatan eh, dikurangi dengan pengeluaran. Pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, untuk laba kotornya itu 48 juta. Nah, 48 juta tadi masuk ke sini, 48 juta. Dan di mana dapat total beban ini? Total beban ini dapat dari sini. Nah, 5.200.000 yaitu jumlah beban operasional dengan beban administrasi. Nah, untuk menghitung laba bersih sebuah perusahaan, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban yang dikeluarkan. Nah, jadi di sini, laba kotor ada 48 juta dan total beban yang dikeluarkan ada 5.200.000. 48 juta dikurangi 5.200.000 sama dengan 42 juta untuk laba rugi perusahaan PT Budi Perkasa, yaitu ada 42.800.000. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.